Halo teman-teman dimanapun berada, perkenalkan nama gue Roy. Gue mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Gue mau mempresentasikan tentang kitab Injil Lukas saat ini. Mungkin teman-teman juga banyak pertanyaan kenapa Lukas ditulis, padahal sama isinya dengan Matius dan Markus. Kenapa nggak dijadiin satu aja biar Alkitab makin tipis dan enak dibaca gitu ya. Nah, saat ini gue mau fokus bagikan tentang Injil Lukas. Lukas ditulis oleh Lukas itu sendiri. Dia berasal dari Antiokhia di Syria. Dia seorang Yunani ya, yang notabene dibilang kafir waktu itu ya, kalau orang Yunani. Dia seorang tabib yang tidak menikah. Dia teman perjalanan Paulus. Tujuan Injil Lukas ditulis ialah untuk memberi gambaran yang runut dan teratur tentang kehidupan Kristus seperti yang dilihat oleh para saksi mata. Jadi jelas di sini bahwa Lukas bukan saksi mata langsung, tapi Lukas mengkorespondensi saksi mata yang hidup di zaman Tuhan Yesus hidup. Dia jadi tulis tuh permulaan sampai akhir Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dibukukan sama dia. Akhirnya jadilah Injil Lukas berdasarkan saksi mata yang Lukas wawancarai. Lukas mengalamatkan Injilnya kepada orang-orang Yunani. Injil Lukas menyebut bahwa kitab ini dialamatkan kepada Theophilus, sahabat Lukas. Ciri Injil Lukas adalah menekankan cakupan universal dari Injil yang mau memberitahukan bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang, bukan cuma satu dua golongan orang, tapi bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Gelar yang diberikan untuk Yesus dalam kitab Lukas adalah Yesus sebagai anak manusia. Ada juga gelar lain yang diberikan Injil Lukas kepada Yesus. Menurut pandangan Injil Lukas, Yesus adalah seorang juru selamat umat manusia. Dia datang buat seluruh umat manusia, bukan buat suku tertentu saja. Yesus datang sebagai nabi. Yesus juga datang sebagai hamba Allah. Yesus juga menggambarkan kerajaan Allah yang telah tiba di bumi. Yang terakhir, Yesus datang ingin memberitahu bahwa keselamatan hanya ada dalam dirinya. Allah berkenan menyelamatkan manusia hanya melalui Yesus Kristus saja. Tema-tema yang ada dalam Injil Lukas ialah Lukas ingin melaporkan bahwa Yesus lebih dari sekedar Mesias. Ia datang dan rela mati untuk menebus dosa teman-teman dan saya. Kalau di sini saya pakai kalimat untuk menebus dosa seluruh umat manusia, untuk membentuk suatu umat Allah yang baru, yaitu umat Allah yang diperbaharui oleh Roh Kudus dan melayani dengan kebenaran dan kekudusan. Nah, Injil Lukas ini merestorasi kehidupan tentang seorang pelayan. Kalau kita ngaku pelayan, maka kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran, juga disertai dengan kekudusan. Karena Yesus Kristus yang kita layani ialah kudus adanya. Lukas ngasih tahu, ini loh cara melayani yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini ngerasa dirinya sudah pelayan karena aktivis di gereja atau karena punya jabatan di satu organisasi keagamaan, mari kita tarik mundur kembali.
Kita lihat Injil Lukas. Apakah benar? Apakah layak gue dibilang pelayan, gue dibilang kakak rohani, atau sebutan rohani yang lain? Di sini secara gamblang Lukas bilang bahwa Allah ingin membentuk satu umat yang diperbaharui oleh Roh Kudus dan melayani dengan kebenaran dan kekudusan seperti si Allah atau seperti Yesus Kristus yang kita layani. Berikutnya ada beberapa pokok penting yang menjadi pokok utama yang dilaporkan oleh Injil Lukas. Yang pertama tentang kemanusiaan seorang Yesus. Kemanusiaan seorang Yesus menandakan bahwa dia bisa saja berdosa, tetapi dia memilih untuk tidak berdosa. Makanya tadi di atas dibilang Allah ingin membentuk suatu umat yang diperbaharui oleh Roh Kudus dan melayani dengan kebenaran dan kekudusan. Contohnya Tuhan Yesus. Yesus 100% manusia yang bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak memilih berbuat dosa. Dia lebih memilih berbuat atau tunduk atau taat kepada Allahnya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tema berikutnya adalah tentang doa. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa, bergumul kepada Bapanya saat dia mau diserahkan, seperti sudah tidak kuat rasanya. Baru tentang Roh Kudus, tentang pengampunan. Lukas tulis tentang pengampunan. Berikutnya tentang wanita dan kaum tertindas. Lukas kasih gambaran tentang wanita dan kaum tertindas, bahwa wanita dan kaum tertindas itu ada dalam perhatiannya Tuhan, ada dalam pandangannya Tuhan, ada dalam pemeliharaannya Tuhan juga. Lukas juga menulis tentang orang-orang miskin. Dan yang terakhir Lukas juga menulis tentang sukacita dan puji-pujian. Dari beberapa pokok yang menjadi pokok utama yang dilaporkan Injil Lukas, di sini kita dapat melihat bahwa Lukas menulis berita yang jelas tentang siapa Yesus, bagaimana sifat-sifatnya, dan semua rencananya bagi umat manusia secara khusus. Khususnya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, Lukas juga memperjelas bagaimana si pembaca kitab ini untuk mengetahui pentingnya doa dan peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dalam hal ini konteksnya saya dan teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa orang percaya, mari kita mau hidupi betapa pentingnya doa dan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Berikutnya Lukas juga menuntun para pembaca, teman-teman dan saya, untuk melayani Tuhan lebih baik dari sebelumnya. Tadi hidupnya sembarangan tapi tetap pelayanan, sekarang kita menjaga hidup. Lukas menuntun kita supaya kita ngerti cara melayani Tuhan yang benar. Kita dituntun untuk memberi hidup yang benar, sehingga bisa menjadi pelayan Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, bukan cuma di hadapan manusia. Berikutnya, bagaimana seorang percaya, saya dan teman-teman bisa mengalami Injil Lukas. Karena dengan mengalami Injil Lukas, kita bisa memahami siapa Allah dan memahami panggilan dan rencana Allah dalam hidup teman-teman dan saya. Berikutnya Lukas juga mengingatkan bahwa Injil itu berlaku untuk semua golongan. Dia mematahkan semua stigma bahwa keselamatan hanya untuk satu atau dua orang, atau satu atau dua golongan. Lukas menegaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi buat seluruh umat manusia, buat seluruh umat manusia.
Jadi tidak terkecuali ya, siapapun yang percaya sama Tuhan Yesus, dialah orang-orang yang Tuhan pandang untuk diselamatkan. Yang terakhir, Lukas mengajarkan bahwa dosa dan pengampunan membawa manusia mengerti siapa mereka dan apa yang menjadi tugasnya selama di dunia. Ingat teman-teman, dosa dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi teman-teman dan saya, contoh hidup yang Tuhan berikan bagi teman-teman dan saya, harusnya membuat kita mengerti dan membuat kita merenung. Kalau Tuhan saja rela jadi manusia kayak teman-teman dan saya, supaya teman-teman dan saya diselamatkan, kira-kira apa respon kita terhadap si Tuhan itu? Dalam hal ini saya berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Apa respon kita sama Tuhan Yesus? Kalau teman-teman anggap Injil Lukas ini hanya isapan jempol, maka respon teman-teman akan biasa aja. Tapi kalau teman-teman menganggap Injil Lukas ini adalah satu panggilan hidup yang telah dicontohkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, maka Injil Lukas ini bisa menjadi pandangan hidup kita ke depan. Bagaimana hidup yang diperkenan oleh Allah. Oleh sebab itu kita dengan rela ngomong sama diri kita sendiri, hidup gua udah buat Tuhan aja. Cuman satu yang saya mau ajak sama teman-teman setelah lihat video ini. Lukas telah membeberkan bagaimana Tuhan datang buat teman-teman dan saya. Saat ini saya mengajak teman-teman dan saya untuk bilang sama Tuhan, hidup gua cuman buat Tuhan yang nyelamatin gua. Gua pengen mengabdi sama Tuhan yang gua anggap satu-satunya juru selamat dalam hidup gua. Walaupun nanti ke depannya dalam menjalani kehidupan ini ada tantangan yang menguji kita untuk menghidupi Injil Lukas ini, tapi tetap bertekun dalam doa, tetap berjalan dalam kebenaran dan menjaga kekudusan hidup. Supaya saat kita bilang, ku tahu hidupku bagimu, ku tahu nafasku untukmu, itu bukan cuma isapan jempol atau lip service mata, tapi inilah gairah yang kita mau kembalikan sama Tuhan. Kita mau pertaruhkan semuanya bagi Tuhan dan kerajaannya. Saya jadi ingat pujian ini nih. Ada pujian yang mau saya nyanyiin, nanti teman-teman boleh nyanyi bareng-bareng yang tahu. Ku tahu hidupku milikmu, ku tahu nafasku darimu, ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu, ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani Engkau yang abadi.
Jadi ini aja yang bisa gue bagiin saat ini teman-teman. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita bisa berbagi lagi. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.